Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Ulusna dengan NPM-A 1M023024 sebagai pemateri 1. Keadilan adalah kondisi yang bersifat adil terhadap suatu sifat, perbuatan maupun perlakuan terhadap suatu hal dalam arti yang lebih luas. Keadilan ialah konsep bahwa individu harus diperlakukan secara adil dan setara. Keadilan merupakan gagasan yang dinyatakan dan tidak dapat dinyatakan keseluruhannya dalam satu pernyataan. Sudut pandang kebaikan terhadap keadilan dapat dilihat dalam tingkat pengertian individu hingga tingkat yang tinggi, yaitu tingkat negara. Keadilan selalu berkaitan dengan hukum, dan nilai keadilan merupakan salah satu jenis nilai yang menjadi tujuan perwujudan hukum. Keadilan dalam hukum adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Baiklah, perkenalkan, nama saya Welan Sintisa dengan NPM A1M023018. Saya sebagai pemateri 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis keadilan. Jenis keadilan ada 4. Yang pertama yaitu keadilan distributif, yaitu kegiatan pemaknaan prinsip kesetaraan atau keadilan yang sifatnya tidak merata. Yang kedua yaitu keadilan komunikatif, yaitu kegiatan pemaknaan prinsip kesetaraan atau keadilan yang sifatnya merata. Yang ketiga yaitu keadilan legal, yaitu keadilan menurut undang-undang di mana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi undang-undang untuk kebaikan bersama. Yang keempat yaitu keadilan protektif, yaitu keadilan yang memberikan penjagaan atau perlindungan kepada pihak-pihak dan dari tindak sewenang-wenang oleh pihak lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Helia Oktani dengan NPM A1M023006. Saya di sini sebagai pemateri 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh penerapan nilai keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari, dan juga saya akan menyampaikan kesimpulan tentang materi yang telah kami bahas sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh nilai penerapan keadilan dalam kehidupan sehari-hari terlebih dahulu. Contoh yang pertama yaitu bertemanlah dengan siapapun tanpa memandang perbedaan. Yang kedua yaitu bersikaplah adil kepada siapapun. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain. Yang keempat, saling membantu jika ada yang saling membantu terhadap teman yang sedang mengalami kesusahan. Dan yang kelima, menjalankan hak dan kewajiban dengan seimbang serta memiliki tanggung jawab. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan kesimpulan tentang materi yang telah kami bahas. Kesimpulannya yaitu bahwa Pancasila sebagai landasan ilmu keadilan merupakan peran yang sangat penting sebagai landasan keilmuan nilai keadilan di Indonesia. Konsep gagasan Pancasila sebagai nilai keadilan ini itu bahwa semua orang di Indonesia harus menerima perlakuan yang adil dalam berbagai aspek kehidupan seperti hukum, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Pancasila ini juga terkait dengan perlindungan hak asasi manusia dan penciptaan masyarakat yang adil dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita dengan NPM A1M023056 dari kelompok 1 di bagian pemateri 5. Baiklah, saya di sini akan menyimpulkan tentang Pancasila sebagai landasan ilmu keadilan. Pancasila sebagai landasan ilmu keadilan itu berperan penting dalam keadilan di Indonesia. Konsep keadilan dalam Pancasila didasarkan pada gagasan bahwa setiap orang di Indonesia harus menerima perlakuan yang baik, adil maupun dalam aspek kehidupan, termasuk hukum, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Pancasila juga terkait dengan perlindungan hak asasi manusia dan penciptaan masyarakat yang adil dan sejahtera. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.